Film berawal dari seorang ibu yang mana telah membuang sebuah benda ke tempat sampah dan dia pun menyapa Miss DeLuca, lalu keluar anaknya bernama Claire yang sedang bermain dengan anjingnya bernama Max. Setelah selesai bermain, Claire pun mencari ibunya dan dia pun menaiki tangga ke atas dan dia menemukan ibunya telah bunuh diri gantung diri. Claire pun terbangun dari mimpinya yang terbawa sejak kecil itu dan dia pun terbangun di samping Max anjingnya. Claire pun melihat ayahnya bernama Jonathan yang berangkat kerja bersama temannya bernama Carl menaiki mobil pick-up. Claire pun berangkat ke sekolah menaiki sepeda dan menyapa Miss DeLuca. Dia pun melewati rumah mewah pamannya yang bernama August dan menghampirinya. Lalu kebetulan mobil Darcy teman satu sekolah Claire lewat bersama teman-temannya yang mana mereka suka membuli Claire di sekolah. Darcy pun hampir menabrak Claire yang membuatnya jatuh dari sepeda. Claire pun menerima luka kecil di lututnya dan dia pun melanjutkan perjalanannya ke sekolah. Sesampainya di sekolah, Claire pun kesal karena ayahnya mencari barang rongsokan di sekolahnya, lalu Claire pun menghampirinya dan menyuruh ayahnya untuk mencari rongsokan di tempat lain, namun ayahnya menyatakan bahwa dia mencari rongsokan di depan sekolahnya. Carl menanyakan luka lutut Claire, dan Claire pun menyatakan bahwa dia terjatuh di depan rumah paman August saat menghampirinya, namun ayahnya terlihat kesal bahwa itu sudah dilarang untuk mendekati paman August. Claire pun memasuki sekolahnya dan bertemu dengan dua teman sahabatnya yang bernama Meredith yang sedang bermain game Pokemon dan June membantu Claire memajang banner. Claire pun memamerkan hasil karyanya namun di sana lewat Darcy dan teman-temannya membuang minumannya ke arah banner itu dan mengotorinya yang membuat Claire kesal. Saat masuk kelas, Claire pun memandangi pria idamannya yang bernama Paul. Scene berpindah di rumah mewah, ayahnya Claire pun mencari rongsokan di sana dan menemukan kotak segi 6 di tempat sampah itu dan membawanya. Lalu Claire pun makan siang bersama dua sahabatnya dan Darcy pun lewat di situ dan Claire pun mengata-ngatai Darcy yang membuat Darcy tersinggung. Darcy pun tak terima dan dia pun menamparnya dan mereka pun saling tampar yang membuatnya mereka berkelahi dan direkam oleh teman Darcy dan mereka pun dilerai oleh gurunya yang lewat. Lalu Claire pun mampir ke rumah Miss DeLuca untuk minum sejenak dan curhat bahwa dia suka Paul sejak kelas 5 SD. Claire pun pulang disambut oleh ayahnya bahwa dia sudah mempersiapkan kejutan hadiah ulang tahun di kamarnya karena di sana ada tulisan Cina dan kebetulan Claire bisa bahasa Cina. Claire pun masuk dan memeriksa kotak itu yang bertulisan 7 permohonan. Claire pun mendapatkan notifikasi bahwa perkelahiannya diposting oleh Darcy dan juga memposting ayahnya yang tukang rongsokan yang membuat Claire kesal. Claire pun iseng mencoba meminta permohonan ke kotak itu untuk Darcy agar dia membusuk. Lalu Max pun menatap ke kotak itu mengindikasikan bahwa dia tak suka dengan kotak itu. Di malam harinya, kotak itu pun terbuka dengan sendirinya dan menutup kembali. Keesokan harinya, Darcy pun bangun tidur dan terkejut bahwa dia telah membusuk dan direkam oleh temannya. Kejadian itu pun menyebar di sekolah yang membuat Claire terkejut, lalu datang teman-temannya Darcy meminta sumbangan, namun diusir oleh Meredith untuk mencari sumbangan di tempat lain. Lalu Claire pun menatap kotak itu yang membuatnya menarik perhatiannya dan memfotonya. Claire pun mencari Max sampai keluar rumah dan mencarinya di lompongan rumah, dia pun memasukinya dan menemukan Max telah mati membusuk dimakan tikus. Max pun dikubur di belakang rumah dan Claire pun sedih dan mereka pun merelakan kepergiannya. Keesokan harinya, Claire pun menanyakan arti tulisan kotak itu ke guru bahasa Mandarin, namun bahasanya adalah bahasa Cina kuno, dia pun tak bisa mengartikannya. Lalu datang salah satu teman Claire bernama Ryan menawarkan bahwa sepupunya bisa mengartikan bahasa Cina kuno itu asalkan dibayar, namun Claire pun tak banyak uang dan dia pun menolaknya dan Ryan menunggunya bila Claire berubah pikiran. Lalu Claire pun nongkrong bersama sahabatnya, mereka pun membicarakan tentang Darcy bahwa mereka bahagia dan di sela pembicaraannya dia pun menatap Paul bersama pacarnya. Di malam harinya, Claire pun masih berkecimpung tentang kepergian Max. Untuk mengalihkan perhatiannya, dia pun melihat postingan dari Paul yang dia sukai dan dia pun akhirnya meminta permohonan ke kotak itu untuk Paul biar dia cinta mati padanya. Keesokan harinya, Claire pun kaget bahwa Paul berada di sampingnya dan menyapanya. Ketika pacarnya menghampiri Paul, dia pun cemberut dan pergi. Claire pun merasa senang karena tak disangka Paul menatapnya dengan tersenyum.
Namun tanpa disadari kotak itu pun terbuka dan ketika Paman August mau mandi, dia pun terpleset dan mengeluarkan darah dan dia pun mencoba bangkit lagi namun terkena kran yang membuatnya tewas seketika, dan kotak itu pun menutup kembali. Sepulang sekolah, Claire pun mendengar berita bahwa pamannya telah meninggal tewas di rumahnya, dan menanyakan tentang hartanya mau diapakan. Ayahnya pun menjawab bila ada surat wasiat warisan untuknya, dia tak akan mau. Claire pun mau ke kamarnya dan tersandung barang rongsokan ayahnya, dia pun memarahi ayahnya jangan menaruh barang-barang rongsokan sembarangan di rumah ini dan dia pun pergi ke kamarnya. Di dalam kamarnya, Claire pun menatap kotak itu dan dia pun meminta permohonan ke kotak itu untuk Paman August memberikan harta warisannya ke keluarganya. Tak disangka keesokan harinya ayahnya mendapatkan telepon bahwa semua harta warisan Paman August jatuh kepada keluarganya. Claire pun merasa senang dan bersiap-siap pindah ke rumah barunya dan Miss DeLuca pun mengucapkan selamat telah menjadi orang kaya baru dan mereka pun pindah rumah. Claire pun dipanggil ayahnya untuk mencoba mobil barunya dan pergi bersenang-senang dengan teman-temannya. Dia pun mengajak Meredith dan June untuk berbelanja baju dan tas, sesekali ke salon dan spa dan tak lupa membeli makanan enak dan mengabadikannya. Ketika Claire sedang melukis, tak disangka kotak itu pun terbuka. Claire pun heran dan melihat apa isi kotak itu. Di waktu yang sama Miss DeLuca memasak air, dia pun mengecek saluran pembuangannya karena ada yang rusak tak enak didengar. Dia pun memasukkan tangannya membersihkan saluran itu namun masih aja ada yang mengganjal. Dia pun melihatnya tak disangka tertekan tombolnya yang menghidupkan penghancur makanan itu dan sontak rambutnya pun ketarik masuk ke pembuangan itu dan dia pun tewas tertarik di wastafel itu, dan kotak itu tertutup kembali. Di malam harinya, Claire pun bermimpi kotak itu dan dia pun mendapati ada seseorang yang telah masuk menguntitnya di rumahnya. Keesokan harinya, Claire pun melihat Paul yang putus dari pacarnya dan Paul pun menghampiri Claire dan mengajaknya berkencan, namun Claire tak langsung menerimanya, dia harus memikirkannya dulu. Claire pun mencari tahu tentang arti di kotak itu dan dia pun menemui Ryan untuk membantunya menemui sepupunya agar bisa mengetahui arti apa yang tertulis di kotak itu. Di malam harinya dia dan Ryan pun pergi bersama menemui sepupunya dan mereka pun membahas tentang multiverse yang mana Ryan percaya bahwa multiverse itu ada dan mungkin mereka berpacaran di dimensi lain atau malah sebaliknya. Mereka pun sampai di apartemen sepupunya yang bernama Gina. Gina pun memeriksa kotak itu, di situ tertulis bahwa kotak itu mengabulkan 7 permintaan dan harus menyentuh kotak itu agar bisa dikabulkan, namun bila hilang, menjualnya atau membuangnya maka permintaannya akan ditarik kembali. Lalu Claire pun menanyai arti di bawah kotak itu yang ternyata adalah sebuah nama The Legend of Lu Mei. Gina pun menjelaskan The Legend of Lu Mei bahwa tahun 1910 Lu Mei dan keluarganya pun dicurigai menderita penyakit menular sehingga dia dan keluarganya pun dikarantina di gerbong kereta dan hanya Lu Mei lah yang hidup, sementara itu keluarganya mati kepanasan dan dehidrasi. Lu Mei pun membawa barang berharganya dan kotak musik itu dan pergi ke kuil untuk meminta pembalasan dan dia pun berdoa 7 hari 7 malam dan iblis kepercayaan Cina yang bernama Ya Guai pun mengabulkannya. Lu Mei pun menjadi sangat kaya raya dan musuh-musuhnya pun tunduk kepadanya. Di tahun 1922 Lu Mei pun mati bunuh diri. Di kotak itu dikatakan bahwa ketika kotak itu terbuka dan musiknya berhenti sesuatu akan terjadi, namun Gina tak tahu apa yang dimaksud. Dia pun meminta temannya untuk mengartikannya dan setelah mendapatkan artinya, Gina akan mengabarinya. Lalu Claire dan Ryan pun pamit pulang dan Gina pun menyarankan Ryan untuk mengencani Claire bahwa dia sangat cantik dan manis. Ketika mereka pulang, tak disangka Claire kedapatan ayahnya sedang mencari barang rongsokan dan sontak Claire pun marah karena Claire dan ayahnya sudah kaya raya tapi kenapa ayahnya tetap bekerja sebagai pengais rongsokan. Lalu Claire pun kesal dan pergi meninggalkan ayahnya. Sesampainya di rumah, Claire pun meminta permohonan ke kotak itu agar ayahnya tak bekerja lagi sebagai pengais rongsokan. Kotak itu pun terbuka dan di waktu yang sama, Gina pun mendapatkan artinya bahwa akan ada kejadian buruk, lalu petir menyambarnya dan listrik di apartemennya pun mati. Lalu Gina pun mau menelpon Ryan namun sinyalnya mati. Dia pun pergi keluar balkon dan memberi pesan kepada Ryan bahwa dia mendapatkan artinya dan untuk segera menghubunginya, dan seketika itu HP-nya terjatuh karena kaget mendengar suara petir yang terus menyambarnya. Gina pun memasuki apartemennya.
Dan dia pun kaget mendengar suara petir terus menyambar yang membuatnya tersandung karpet dan tak sengaja kepalanya tertusuk tanduk patung sapi dan tewas seketika di apartemennya, dan kotak itu pun tertutup kembali. Ayahnya Claire pun bekerja sebagai pemain musik saksofon dan June pun dibuatnya terkagum-kagum bahwa dia sangat suka pada ayahnya Claire saat bermain saksofon. Keesokan harinya, Ryan pun mendatangi apartemennya Gina namun tak ada respon. Dia pun menelponnya dan kedapatan HP-nya tergeletak di sekitar apartemen. Ryan pun pergi ke atas dan mendapati Gina yang sudah tewas tertusuk patung tanduk sapi. Di sekolah Claire pun dihampiri oleh Paul dan mengabaikan dua sahabatnya itu. Ryan pun memanggil Claire dan menanyainya apakah dia udah membuat permohonan itu. Lalu apakah musiknya bermain? Claire pun tak menjawabnya karena itu pertanyaan tak penting dan Ryan terus mendesak Claire dan Ryan pun menemukan bahwa Gina telah tahu artinya, dibayar dengan darah, jadi setelah musiknya berhenti harus dibayar dengan darah. Claire pun berterima kasih, namun Ryan sedih karena Gina kedapatan sudah mati di malam itu dan Claire pun turut berduka cita dan Claire pun menghindari Ryan masuk ke kelas. Saat makan siang, Claire pun diajak oleh Paul dan bermaksud mengajak duduk makan siang bareng dan lagi-lagi Claire pun mengabaikan dua sahabatnya dan mantan pacar Paul pun dibuat panas lalu pergi menghindarinya. Di rumahnya, Claire pun meminta permohonan ke kotak itu agar dia jadi gadis paling populer di sekolahnya. Dan benar saja, Claire pun diajak Paul untuk pergi ke pesta dan mereka pun diberi tepuk tangan oleh teman-temannya dan mantan pacarnya Paul pun tak merasa panas lagi melihat kemesraan mereka dan akhirnya Paul pun menembak Claire dan mereka pun berciuman mesra. Claire pun teringat bayang-bayang memori ibunya yang ternyata itu hanyalah mimpi dan dia pun terbangun. Claire pun kedatangan penguntit itu lagi yang sekarang lebih berani memfoto Claire di rumahnya dan Claire pun mengejarnya sampai ke halaman rumah dan tak menemukan penguntit itu. Ayahnya pun datang mengagetkannya dan dia pun teringat kotak itu dan langsung menyembunyikannya di sebuah ventilasi jaga-jaga agar tak dicuri penguntit itu. Keesokan harinya, Claire pun mendatangi rumah Miss DeLuca namun tak ada respon. Dia masuk dan kaget melihat Miss DeLuca telah tewas beberapa hari yang lalu. Lalu Claire pun mendatangi dua sahabatnya itu dan ingin curhat tentang kotak itu. Meredith pun menendang kotak itu karena tak percaya hal beginian itu hanyalah kejadian kebetulan saja dan June pun menyarankan kotak itu dibuang saja agar tak ada orang yang tewas lagi. Namun Claire merasa ragu karena bila menyingkirkan kotak itu permohonannya akan dibatalkan. June pun meyakinkan Claire agar move on dari kotak itu. Saat akan membuangnya, Claire pun teringat akan dunianya yang fana ini dan memutuskan untuk menyimpannya. Claire pun menghadiri pesta api unggun bersama Paul lalu Meredith dan June pun menanyakan kotak itu apakah sudah membuangnya. Claire pun berbohong dan menjawab ya setelah mereka pulang dari rumahnya. Paul pun mengajak Claire untuk bermesraan dan berciuman mesra di mobilnya lalu Claire pun kedapatan menemukan jaket yang sama dipakai penguntit itu di mobilnya Paul lalu Claire pun langsung meminta HP-nya Paul untuk memeriksanya dan benar saja banyak foto-foto Claire di galerinya yang selama ini Paul diam-diam memata-matainya dan Claire pun meminta putus dari Paul. Di waktu yang sama kotak itu pun terbuka dan dua sahabatnya Claire pun berada di depan api unggun itu dan menjatuhi June. Namun beruntungnya Meredith menyelamatkannya dan Claire pun menghampiri mereka berdua. Sementara itu, ayahnya pun mengabari Claire bahwasanya dia ada tur luar kota dan akan pulang malam, namun bannya pecah yang memaksanya menepi untuk mengganti ban itu. Saat mengganti ban, ada mobil balapan seperti Tokyo Drift akan menyerempet ayahnya Claire. Beruntungnya dia pun sigap menghindari mobil balapan itu. Lalu setelah mengganti bannya, baut murnya pun tak sengaja terlempar di bawah mobil. Ayahnya Claire pun berusaha mengambilnya dan mendapatkannya namun ban serepnya tersenggol dan berjalan sendiri dan tertabrak oleh mobil yang lewat dan mengarah ke ayahnya Claire. Beruntungnya dia dapat menghindarinya dan ayahnya pun selamat. Di waktu yang sama, Claire dan dua sahabatnya pun berada di sebuah gedung bertingkat. Mereka pun selfie di sana dan Meredith pun kedapatan notifikasi bahwa ada Pokemon di lantai 26. Dia pun naik ke lift itu dan menangkap Pokemon itu. Sementara itu Claire dan June pun menunggu di lobi. Claire pun mengaku bahwa dia masih menyimpan kotak itu dan June pun kecewa dengan pengakuan Claire. Meredith pun kembali menaiki lift itu untuk turun.
namun liftnya berhenti dengan sendirinya dan menelpon Claire agar meminta bantuannya security. Tiba-tiba pintunya terbuka dan ternyata kabel liftnya putus dan Meredith pun terjun bebas yang membuatnya tewas seketika di lift itu. Claire dan June pun sedih melihat Meredith tewas dan June pun menyalahkan Claire karena masih menyimpan kotak itu, dan kotak itu pun tertutup kembali. Claire pun pergi menuju tempat Ryan. Ryan pun sudah meneliti tentang sejarah kotak itu. Dia menjelaskan bahwa kotak itu dimiliki oleh seseorang tentara bernama Arthur Sen. Dia ditugaskan berperang di Cina beberapa tahun kemudian dia membuka usaha jual beli mobil dan sukses. Dia pun bunuh diri dan istrinya masuk ke RSJ karena dibikin gila oleh kotak itu. Di 5 tahun terakhir, kotak itu pun muncul di kotanya dan dimiliki oleh Lawrence Hart. Dia pun menang taruhan dan menjadi kaya lalu dia menikah dengan gadis pujaannya dan memiliki 2 anak, sampai orang-orang disayangnya mati lalu dia hilang akal dan gila. Dia pun mengurung dirinya di rumah dan tewas kebakaran dan rumahnya tak jauh dari rumah Claire. Di kotak itu terdapat peringatan yang tak diketahui oleh Claire bahwa setelah 7 permohonan terkabulkan, iblis Yaguai pun mengambil nyawa dari sang pemilik, itulah bayaran terakhirnya. Claire pun mengaku bahwa dia sudah meminta 5 permohonan dan sekarang dia menyesal. Claire pun meminta bantuan dari Ryan untuk menyingkirkan kotak itu. Ryan pun membakarnya dan memukulnya pakai palu namun tak ada hasilnya. Keesokan harinya, Claire pun mencari kotak itu bersama Ryan, namun tak ada di tempat. Ryan pun mengatakan bahwa mungkin kotak itu ngambek kepadanya, namun Claire masih ingin memilikinya namun Ryan pun meyakinkan bahwa Claire bisa hidup tanpa kotak itu. Ayahnya Claire pun didatangi beberapa polisi bahwasanya pamannya tak membayar pajak selama 10 tahun dan akhirnya pun Claire dan ayahnya pindah rumah yang lama dan Claire pun menjalani hidup seperti biasanya. Dia pun pergi ke sekolah menaiki sepeda dan menemukan ayahnya mengais rongsokan di depan sekolahnya dan dia pun dibully oleh Darcy yang sudah sembuh dan Paul pun kembali berpacaran dengan mantan pacarnya. Lalu Claire pun menemui June dan dia pun kedapatan bahwa June lah yang mengambil kotak itu dan akhirnya mereka pun bertengkar dan Claire pun mengambil paksa kotak itu, lalu mereka pun saling berebutan kotak itu sampai di tangga yang membuat June terjatuh dari tangga itu dan kebetulan Ryan lewat di situ dan memarahi Claire. Claire pun pergi dari situ dan Ryan pun mengejarnya bahwa Claire berjanji tak akan melibatkan dirinya dengan kotak itu namun Claire belum siap untuk meninggalkan kotak itu dan menyuruh Ryan untuk pergi bila tidak dia akan menggunakan permohonannya untuknya. Ryan pun mempersilahkan Claire pergi dan memperingatkan Claire bahwa dia tak bisa lari dari kenyataan ini. Di rumahnya, Claire pun kebingungan mau diapakan dengan kotak itu. Sementara itu ayahnya menyuruh Claire untuk turun dan Claire pun meminta permohonan kepada kotak itu untuk menghidupkan ibunya. Dan benar saja, ibunya pun hidup kembali dan menyapa Claire untuk turun dan memiliki 2 adik kecil. Mereka pun merayakan hari ulang tahun Claire yang ke-17 tahun dan Claire pun bahagia dan bisa merasakan keharmonisan dari keluarga ini. Lalu Claire pun berada di ruangan melukis ibunya dan dia pun mendapati lukisan kotak itu bahwasanya ibunya telah memiliki kotak itu ketika waktu Claire masih kecil dan Claire menyalahkan ibunya yang telah bunuh diri. Di waktu yang sama, kotak itu pun terbuka dan Claire pun menyadari bahwa kali ini incarannya adalah ayahnya yang sedang memangkas pohon dengan gergaji mesin. Dia pun bergegas turun menyelamatkan ayahnya namun dia terlambat memperingatkannya dan ayahnya pun terbelah oleh gergaji mesin itu. Claire pun naik ke atas dan menemui kotak itu sudah tertutup, dan Claire pun merasa jengkel pada kotak itu. Dia pun meminta permohonan terakhirnya untuk kembali ke masa lalu di saat pagi ayahnya sebelum menemukan kotak itu. Dan akhirnya Claire time travel ke masa lalu dan dia pun terbangun di hari itu juga dan di sampingnya ada Max yang masih hidup. Ketika ayahnya akan berangkat kerja, Claire pun mencegah ayahnya berangkat dan dia pun turun dan menyatakan ingin ikut kerja cari rongsokan bersamanya. Mereka pun berangkat dan disapa oleh Miss DeLuca yang masih hidup. Ketika mencari rongsokan di rumah mewah itu, Claire pun mencari kotak itu dan dia pun menemukan di tong sampah itu dan dia pun mengambilnya dan memasukkan ke tas. Lalu Claire pun pamit izin berangkat ke sekolah. Ketika sampai di sekolah, Claire pun menemui Ryan yang sedang bermain skateboardnya. Dia pun menyatakan bahwa dia minta maaf atas kelakuannya tempo dulu dan dia pun percaya akan ada multiverse yang mana mungkin mereka berpacaran. Lalu Claire pun meminta bantuan Ryan untuk mengubur kotak itu dan sebagai imbalannya,
Claire pun menawarkan diri untuk Ryan Kencani. Tiba-tiba Claire pun mencium Ryan dengan mesra dan Claire pun ditabrak oleh mobilnya Darcy dan seketika itu juga Claire pun tewas tertimpa mobil lain dan Darcy pun mengaku tak melihatnya. Semuanya pun satu sekolah dibuat shock akan kejadian hal ini dan Claire pun membayar lunas dengan jiwanya atas 7 permohonan kepada iblis Yaguai. Film pun tamat. Klik subscribe, like, dan loncengnya, oke.